Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Safar, dosen program studi manajemen Universitas Fajar. Saat ini mengampu mata kuliah perubahan dan pengembangan organisasi pada tingkat semester 5 dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib konsentrasi, di mana di program studi manajemen Universitas Fajar itu memiliki 3 konsentrasi, yaitu manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan juga manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah perubahan dan pengembangan organisasi ini merupakan mata kuliah wajib konsentrasi yang memiliki mata kuliah prasyarat, di mana mahasiswa harus melulusi mata kuliah sumber daya manusia di semester 3 dan juga mata kuliah perilaku organisasi yang ada di semester 4. Mata kuliah manajemen perubahan dan pengembangan organisasi ini merupakan mata kuliah yang secara pelaksanaan dan penerapan memiliki aspek yang sesuai dengan kondisi dan fenomena yang sedang terjadi saat ini, di mana kondisi antara perkembangan IT, teknologi, dan juga kemampuan dan daya saing sumber daya manusia yang harus saling berkolaborasi dengan teknologi tersebut. Tentu saja pada saat pelaksanaan perkuliahan dimulai, yang pertama yang saya lakukan adalah mengatur dan menyampaikan kontrak kuliah antara saya dan juga mahasiswa, yang dimana beberapa isian dari kontrak kuliah itu terkait dengan bagaimana keaktifan mereka, sikap, dan juga penilaian tentang mid, penilaian tentang final, dan juga tugas baik secara mandiri maupun kelompok, dan yang terakhir tentu terkait dengan kuis-kuis yang saya berikan. Beberapa penilaian ini memiliki indikator-indikator penilaian sendiri yang tentu bobot terberatnya ada pada penilaian mid dan juga final yang masing-masing nilainya adalah 20%. Kalau sementara kehadiran memiliki nilai 10%, sikap memiliki nilai 15%, keaktifan memiliki nilai 15%, dan tugas memiliki nilai sebesar 10%. Nah, kontrak kuliah ini penting untuk saya sepakati terkait juga bagaimana teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa mampu memanfaatkan waktu yang betul-betul diberikan kepada mereka dalam satu pertemuan. Sehingga efisiensi waktu itu mampu dimanfaatkan baik saya sebagai dosen dan juga mahasiswa untuk sama-sama memperoleh capaian dari pembelajaran ini. Pelaksanaan mata kuliah perubahan dan pengembangan organisasi pada semester ini saya ajarkan dalam bentuk offline, di mana seluruh mahasiswa hadir dalam ruangan pada pertemuan. Setiap pertemuan juga saya lakukan dalam bentuk online ketika hal-hal yang terjadi tidak memungkinkan dalam kondisi-kondisi yang lainnya, sehingga metode pembelajaran pada semester ini bisa dikenal dengan sebutan metode pembelajaran hybrid, bisa online dan juga bisa offline system. Pada saat saya mengajarkan mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa media tools untuk pembelajarannya. Salah satunya tentu memaparkan materi melalui proyektor agar mahasiswa dapat memahami materi-materi tersebut. Sebelum saya melakukan sebuah pertemuan, di setiap sesinya adalah saya membagikan materi pembelajaran tersebut kepada mahasiswa melalui grup mata kuliah tersebut. Di dalam pelaksanaan pembelajarannya, mahasiswa diajak untuk berdiskusi, diajak untuk aktif dan juga terlibat penuh dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, saya memberi beberapa tugas baik secara individu dan juga kelompok. Nah, beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini merupakan salah satunya tentu saja menggunakan buku. Yang kedua, saya menggunakan jurnal baik secara internasional dan maupun secara nasional. Dan juga saya mengajak mahasiswa untuk mencari bagaimana menemukan jurnal-jurnal yang terkait dengan mata kuliah ini. Salah satu yang menjadi inovasi dalam pembelajaran saya adalah bahwa syarat wajib untuk masuk dalam kelas, setiap kelas yang saya ampu adalah bahwa mahasiswa itu harus memulai dengan membaca sebuah buku yang terkait dengan mata kuliah yang akan kita ajarkan. Bukan hanya buku, referensi-referensi yang di dalamnya ada beberapa bacaan yang terkait dengan mata kuliah ini, saya wajibkan untuk dibaca. Sehingga pada saat mereka masuk, saya bisa mereview. Di setiap minggunya mereka membaca dan memahami referensi apa yang terkait dengan mata kuliah ini. Ini menjadi sebuah penyemangat, dorongan untuk seluruh mahasiswa mencari referensi dan juga penambahan ilmu pengetahuan di luar dari kelas yang saya ajarkan. Dengan mendorong dirinya
berinisiatif untuk membaca beberapa artikel, buku, dan tentu saja referensi lainnya. Setelah menyampaikan kontrak kuliah, kemudian saya juga memberikan rencana pembelajaran semester melalui pemaparan dan juga membagikan hal-hal yang dianggap perlu untuk mahasiswa ketahui. Di mana sebenarnya dalam mata kuliah ini rencana pembelajaran semesternya atau RPS sudah menjelaskan terkait dengan deskripsi singkat. Nah, deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini diharapkan mampu memberi pemahaman dan gambaran terhadap keadaan dunia kerja ataupun perusahaan yang semakin berkembang pesat dan berada pada ranah dunia globalisasi, yang pastinya menghadapi tantangan zaman sehingga perlu mengenali tren perubahan yang sedang terjadi, baik dari segi operasional maupun pengembangan organisasi. Dalam rancangan pembelajaran semester ini juga memuat bagaimana capaian-capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini, yang dimulai dengan capaian pembelajaran prodi, lulusan prodi, yang dimana satu berisikan tentang menunjukkan pemahaman tentang elemen, prinsip, dan fungsi manajemen dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan organisasi bisnis maupun non-bisnis. Capaian pembelajaran selanjutnya adalah mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep dan model pengambilan keputusan dalam konteks pemecahan masalah bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan juga manajemen pemasaran yang didasarkan oleh manajemen pengetahuan. Yang ketiga, menerapkan teknik dan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evakuasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan terdiri dari 3 bagian, yang dimana setelah mengikuti mata kuliah perubahan dan pengembangan organisasi, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep terkait perubahan dan pengembangan organisasi. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dan tantangan perubahan organisasi. Dan yang ketiga, menjelaskan metode perubahan dan pengembangan organisasi untuk beradaptasi pada perkembangan lingkungan. Adapun sub-sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK pada mata kuliah perubahan dan pengembangan organisasi ini, beberapa di antaranya terdiri atas materi-materi yang akan disampaikan sejak pertemuan pertama hingga dengan pertemuan ke-15. Materi yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memahami tentang tata tertib perkuliahan RPS dan integritas akademik. Dan tentu ini dibahas dengan cara menyampaikan apa yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan kontrak kuliah dan juga RPS yang sedang saya sampaikan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya perubahan dan konsep perubahan organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya perubahan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dimensi kekuatan pendorong dan penggerak perubahan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan model-model perubahan dalam organisasi. Yang keenam, materi tersebut adalah mahasiswa mampu menjelaskan strategi persiapan perubahan organisasi. Materi selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tipe-tipe perubahan organisasi. Materi selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan jenis resistensi dalam perubahan organisasi. Di materi yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan metode dalam mengelola perubahan organisasi. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu menyampaikan metode dalam desain organisasi. Materi ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan proses perencanaan dan aplikasi strategi komunikasi dalam perubahan organisasi. Materi ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen konflik dalam perubahan organisasi. Materi ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan metode pemetaan perubahan organisasi. Sementara materi yang ke-14 dan juga ke-15 adalah mahasiswa mampu menjelaskan organisasi pembelajar dalam merespon perubahan dan pengembangan organisasi. CPMK ini membantu mengarahkan, menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran mata kuliah perubahan dan pengembangan organisasi. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, saya juga menggunakan beberapa tinjauan pustaka, alat bantu, sehingga mahasiswa dapat mencari referensi, baik dalam bentuk buku dan juga dalam bentuk referensi lainnya. Salah satu buku yang saya gunakan adalah buku Winardi tahun 2006, Manajemen Perubahan atau Change Management, yang diciptakan, yang dipublikasi oleh Alphabeta. Dan kemudian ada buku dari Richard Netton pada tahun 2007, Managing Change Step by Step, yang dikeluarkan oleh Pearson.
Dan ada buku dari Wibowo 2011, Manajemen Perubahan, yang dikeluarkan oleh Raja Grafindo Persada. Juga yang terakhir adalah Stephen Robbins terkait dengan organisasi teori, struktur, desain, dan application, New Jersey, yang dikeluarkan oleh Prentice Hall. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi perkuliahan perubahan dan pengembangan organisasi, yang nanti teman-teman akan banyak kita berdiskusi terkait dengan materi ini, dan kemudian banyak hal-hal yang bisa kita kaji bersama, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diampu oleh setiap mahasiswa yang memprogramkan khususnya konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah konsentrasi yang teman-teman semua nantinya bisa menjadi kajian spesifiknya di manajemen sumber daya manusia. Nah, yang terpenting dari mata kuliah ini adalah bagaimana sebentar output yang ingin kita capai itu, yang sudah dipaparkan dalam RPS dan capaian pembelajaran mata kuliah ini, itu bisa kita dapatkan. Dan kemudian teman-teman semua, adik-adik mahasiswa semua bisa keluar dan tahu bahwa mata kuliah ini mengajarkan kita bagaimana beradaptasi dengan lingkungan perubahan yang sedang terjadi, baik di dalam lingkungan sosial, organisasi, dan juga lingkungan-lingkungan lainnya. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita bicara tentang perubahan, dia merupakan sebuah aspek yang tidak bisa kita pungkiri. Satu-satunya yang pasti akan kita dapatkan adalah perubahan. Nah, teman-teman, setiap kita mengalami perubahan itu harus ada kesiapan yang paling mendasar yang harus kita siapkan. Dan tadi kalau saya katakan adalah perencanaan. Nah, kira-kira kalau misalkan kedepannya nanti teman-teman next semester ini akan ada perubahan dari semester sekarang menjadi semester berikutnya, perencanaan apa yang sebenarnya harus teman-teman harus siapkan? Itu menjadi sebuah landasan awal dulu ketika kita berpikir tentang perencanaan. Nah, ketika kita bicara tentang perubahan, yang perlu kita lihat adalah tidak semua yang dihadapi bisa diubah, tetapi tidak ada yang bisa diubah sebelum dihadapi. Jadi, bicara tentang perencanaan ini memastikan kita bahwa kita bisa mengubah sesuatu, tapi tidak semua bisa kita ubah tanpa tindakannya. Jadi harus kita melakukan. Sekarang saya coba mau tanya dulu, apa sih perubahan yang kira-kira terjadi di era saat ini dengan pada saat teman-teman lagi zaman SMA, sekarang zaman kuliah? Apa perubahan mendasar yang kira-kira teman bisa rasakan, adik-adik bisa rasakan? Coba Nanda mungkin, coba silakan. Apa kira-kira yang berubah setelah Nanda tadinya SMA dan sekarang sudah kuliah gitu? Kalau saya, menurut saya yang berubah dari semenjak saya SMA sampai masuk kuliah sekarang, kayak kepribadianku dan cara komunikasi dengan orang-orang banyak itu mulai berubah. Kira-kira apa pentingnya perubahan itu buat Nanda sendiri? Kalau saya itu sangat penting ya, karena hal yang perlu dijalani dalam kehidupan itu harus berubah setiap hari, tidak harus kayak yang kemarin-kemarin. Kalau komunikasi skill itu kira-kira kebutuhannya seorang mahasiswa apa sih? Komunikasi skill, itu penting ya, karena menunjang nanti bagaimana karirnya ke depan, bagaimana cara bertemu dengan orang-orang baru, interaksi ya. Oke, terima kasih banyak jawaban dari Nanda. Sekarang saya mau minta satu dulu jawaban dari teman-teman untuk di perempuan. Kira-kira yang teman-teman perempuan ini, mahasiswa perempuan ini, apa sih yang perubahan dari zaman SMA dan sekarang sudah jadi mahasiswa? Oke, Nadia mungkin silahkan. Terima kasih Pak. Perubahan yang saya rasa itu salah satunya dalam bidang teknologi. Yang dulu itu mungkin kita belajarnya hanya tatap muka saja. Sekarang bisa belajar lewat Zoom, lewat grup yang lebih aktif lah sekarang Pak. Jika mungkin ada keterbatasan tidak bisa bertemu secara langsung. Artinya ada perubahan teknologi yang sangat drastis mempengaruhi gaya interaksi sosial kita ya. Kira-kira kalau teknologi itu tiap harinya kan dia up to date loh, berubah dan sebagainya. Nah, perubahan yang paling kamu update di dirimu apa kira-kira? Seperti
seperti komputer Pak, dulu kan mungkin hanya pas-pasan, kayak hanya itu saja yang diajarkan di SMA, tapi masuk perguruan tinggi lebih ditingkatkan lagi yang diajarkan. Oke, terima kasih banyak jawaban dari Nadia, tadi juga jawaban dari Asnanda. Kalau kita review sedikit apa yang disampaikan Nanda terkait dengan perspektif kemampuan pribadi, skill pribadi, bicara tentang komunikasinya, interaksinya, dan kemudian cara bersosialisasinya, itu perubahan yang mendasar seorang mahasiswa. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh teman kalian terkait dengan teknologi, melek teknologi yang saat ini semua tentang teknologi lagi, nggak ada lagi yang tidak melek tentang teknologi. Kita mau jualan, kita mau belanja, eranya semua adalah digitalisasi. Di mana definisi pasar pun itu sudah berubah. Kalau teman-teman lihat dulunya kita bicara tentang pasar, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Hari ini pembeli dan penjual bisa melakukan interaksi tanpa harus tatap muka langsung. Itu kekuatan yang tanpa disadari perubahannya sangat terasa. Apalagi dulu kita hanya menggunakan email saja dalam bersosialisasinya. Interaksi elektroniknya kita, emailnya kita hanya lewat email. Hari ini teman-teman bisa melakukan komunikasi bukan hanya dalam satu sektor saja, tapi banyak berbagai fitur bisa digunakan. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada telekomunikasi lainnya, dan semua mengutamakan yang namanya perubahan dan semua bicara tentang kecepatan. Nah, definisi perubahan itu kalau kita lihat, teman-teman, perubahan itu selalu ada arahnya. Apakah dia mengarah ke positif atau mengarah ke negatif? Karena perubahan juga ada yang namanya negatif. Nah, cuma perspektif ini yang harus kita luruskan bersama. Mata kuliah ini mengarahkan kita kepada yang namanya perubahan mengarah kepada positif. Jadi makanya di mata kuliah ini perubahan dan pengembangan organisasi, dia harus berubah dulu, lalu bisa berkembang. Nggak bisa ada perubahan, nggak bisa ada perkembangan kalau nggak berubah. Kira-kira teman-teman tadi dan dua jawaban itu, ada nggak orang yang bisa menjadi sarjana tanpa merubah dirinya dulu dari SMA menjadi mahasiswa? Nggak mungkin. Jadi dia harus berubah dulu. Kalau dia berubah, maka berkembanglah pengetahuannya. Yang tadinya hanya start di zaman sekolah, akhirnya ketika menjadi mahasiswa sudah berubah menjadi perkembangan pengetahuannya bisa lebih luas lagi. Jadi perubahan itu penting, mendasari kita maunya berkembang. Cuma perubahan yang mengarah kepada perkembangan itu adalah perubahan yang mengarah kepada hal yang positif. Itu yang terpenting dulu. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, setiap harinya sumber daya manusia itu berubah. Bahkan kodratnya kita sebagai manusia, Allah itu sudah turunkan kodrat kita bahwa manusia itu sifatnya suka berubah-berubah. Hari ini lain, besok lain, dan segala macam. Jadi mengelola sumber daya manusia ini kompleksitasnya banyak sekali. Utamanya adalah terkait dengan kondisinya. Banyak hal yang perlu diperhatikan di sumber daya manusia. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita siap di dalam perubahan ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak? Teman-teman, dari opening kita ini terkait dengan perubahan, ada nggak pertanyaan yang mau ditanyakan dulu? Silakan, sebelum kita lanjut. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Kenalkan, saya Ensran, Pak. Oh ya, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, kira-kira di era globalisasi saat ini, apa tantangan yang paling akan dihadapi oleh sumber daya manusia? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus terkait dengan sumber daya manusia dan tentunya tantangan kedepannya apa kira-kira? Kita semuanya adalah sumber daya manusia. Kita sumber daya manusia yang masing-masing dari kita punya potensi. Punya potensi untuk mengembangkan sebuah organisasi nantinya ketika ada di dunia kerja, di dunia pendidikan, dan segala macam. Apa sih tantangan yang paling mendasar? Pertama, tantangan yang paling mendasar sumber daya manusia nanti ke depannya adalah persaingan antara human resource dengan robotik, teknologi. Jadi persaingan itu bagaimana cara menghadapinya? Kita nggak bisa bersaing secara face to face, versus to versus, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang namanya kolaborasi. Jadi human harus sadar tentang teknologi, perkembangan teknologi, harus paham bahwa teknologi ini harus kita melek, nggak bisa kita hindari, karena teknologi hari ini harus berdampingan dengan sumber daya manusia. Teman-teman harus hidup dengan teknologi, mau tidak mau. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada perubahan gaya kuliah kita yang dulunya hanya tatap muka langsung, hari ini ada metode lain yang bisa diberikan, yaitu Zoom meeting dengan virtual. Artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga
kolaborasi itu yang penting. Persaingan nggak bisa ditutup dengan persaingan win to win-nya, tapi bagaimana bisa menemukan aspek bahwa kita bisa berkolaborasi dengan yang namanya teknologi. Nah, persaingan yang kedua, apalagi yang terkait dengan sumber daya manusia. Tantangan yang kedua adalah bicara tentang knowledge performance. Jadi kinerja pengetahuannya kita, sejauh mana pengetahuan kita itu bisa kita gunakan, sejauh mana pengetahuan itu bisa kita manfaatkan untuk menghadapi yang namanya perubahan. Saat ini eranya sudah disruption dan kemudian kita masuk kepada change management. Di era teknologi saat ini harus dibarengi dengan yang namanya super power dari knowledge, pengetahuan yang ada. Artinya apa? SDM yang berkualitas yang nantinya kita banggakan di 2045 itu adalah sumber daya manusia yang sifatnya memiliki pengetahuan. Dua poin itu dulu yang perlu kita selesaikan. Itu hal yang harus kita tuntaskan dulu. Jadi kesiapan SDM menjadi hal yang sangat penting di sini untuk bicara tentang perubahan. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi dalam perubahan dan pengembangan organisasi itu ada 3 hal yang utama yang perlu kita pahami. Yang pertama terkait dengan meningkatkan efektivitas organisasi, yang kedua meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi, dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan individu melalui intervensi terencana. Jadi perubahan yang diharapkan di sini adalah bukan hanya perubahan pada aspek organisasinya, tapi sumber daya manusianya juga harus terlihat, di mana kedua perubahan itu, baik yang berubah secara individual, berubah secara organisasi, kedua aspek itu bisa saling menutupi. Jadi artinya apa? Perubahan ini nggak boleh dirasakan hanya satu aspek saja, tapi perubahan dalam organisasi itu harus dirasakan oleh individu, kemudian perubahan individu harus juga berdampak kepada organisasi. Nah, itu yang penting dulu kita lihat. Jadi perubahan nggak boleh hanya berjalan satu arah saja, karena pentingnya perubahan harus dirasakan bersama. Jadi hal-hal itu perlu untuk diperhatikan. Ya, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, kira-kira di era persaingan saat ini, apa ya perubahan yang harus dilakukan organisasi dan bagaimana cara meningkatkan efektivitas dalam organisasi tersebut? Oke, jadi pertanyaan tadi cukup bagus apa yang disampaikan oleh Kasya terkait dengan 3 hal utama dalam perubahan organisasi itu yang bicara tentang peningkatan efektivitas organisasi. Perubahan apa yang harus dilakukan oleh organisasi dan bagaimana supaya efektivitas itu bisa lebih berjalan lagi. Kira-kira dari teman-teman ada yang punya jawaban yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Silakan. Oke, ada 3, saya ke Jose dulu. Jose, silakan. Apa jawabannya kira-kira sudut pandangnya Jose tentang pertanyaan tadi yang disampaikan Mas? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk memahami kondisi persaingan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ditunjang dengan peningkatan kualitas sistem yang dimiliki. Dengan demikian, apabila organisasi sudah melakukan hal tersebut, maka akan mampu mendorong efektivitas dan kinerja. Oke, jadi ada 3 aspek penting ya yang disampaikan oleh Jose. Kalau nggak salah tadi, yang pertama apa? Memahami kondisi persaingan. Memahami kondisi persaingan. Yang kedua, Beradaptasi dengan kemajuan teknologi. beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ini penting juga karena kita tahu sekarang perubahan sudah mengarah kepada teknologi. Dan yang ketiga adalah bicara tentang kualitas sistem. kualitas sumber daya manusia. Kalau 3 aspek ini sudah dipenuhi, maka secara tidak langsung efektivitas itu bisa terlaksana ya, seperti itu ya Jose. Oke, thank you Jose. Jadi 3 aspek penting yang disampaikan Jose adalah menjadi aspek yang penting untuk diingat bahwa organisasi itu harus memahami bahwa sekarang kondisinya adalah kondisi yang namanya persaingan. Yang kedua adalah memahami bahwa dalam bersaing kita tidak cukup hanya bersaing saja, tetapi butuh juga dengan yang namanya pendekatan penggunaan teknologi. Dan kemudian yang ketiga, perubahan kita tahu dan kemudian kita tahu ada persaingan, kita tahu ada teknologi, tapi kalau tidak ditunjang oleh sumber daya manusia, maka semua itu menjadi sia-sia. Maka kunci pentingnya ada di peranan yang terakhir, yaitu bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Oke, teman-teman sekalian, jadi apa yang kita sampaikan tadi terkait dengan perubahan dan pengembangan organisasi pada sesi hari ini adalah aspek-aspek pentingnya perubahan dan pengembangan organisasi. Yang paling perlu kita pahami adalah bahwa kita tidak bisa menghindari yang namanya perubahan. Sebagai orang manajemen,
ilmu yang pertama yang harus kita siapkan tadi adalah perencanaan. Kita harus punya perencanaan yang luas, konsep yang jelas untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kalau itu tidak kita siapkan, maka tentu kita akan digilas yang namanya perubahan. Tadi ada poin menarik yang disampaikan oleh teman-teman kita semua, yang disampaikan oleh Jose terkait dengan kesiapan kita kira-kira aspek apa. Yang pertama, kita memahami bahwa sekarang kondisinya adalah kondisi persaingan. Kemudian yang kedua, kita pahami bahwa eranya teknologi. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia yang harus berkualitas. Nah, 3 aspek itu poinnya. Nah, sekarang sebelum kita tutup sesi perkuliahan hari ini, saya titip satu tugas supaya bisa merubah hari ini dan kemudian minggu depan kita punya pengetahuan baru lagi. Saya minta teman-teman semua cari jurnal-jurnal terkait dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Jurnalnya bisa taraf internasional dan bisa juga nasional, tapi yang terpenting adalah bagaimana tema yang diangkat dalam jurnal tersebut. Jadi silahkan direview jurnal tersebut terkait dengan perubahan dan pengembangan organisasi, dicari materinya, ditarik apa benang merah yang paling kuat di situ, dan kemudian minggu depan kita akan diskusikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan video proses pembelajaran dan pengajaran pada mata kuliah perubahan dan pengembangan organisasi yang diampu dan kemudian diambil oleh mahasiswa pada semester 5, dan ini merupakan mata kuliah wajib konsentrasi pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.